Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai aplikasi yang sudah kita bikin ya, mengenai aplikasi recruitment di rumah makan ya, atau misalnya di kebuli-kebuli gitu. Jadi kita mulai aja. Jadi untuk di aplikasinya itu kita tampilkan di sini adalah nama dari database-nya di sini. Nama database-nya ini nanti bisa kalian ganti sendiri nama database-nya. Cara menggantinya juga sudah saya buatkan di video-video yang saya kirimkan di WA. Dan di sini akan, kalau misalnya ini diganti berarti kita harus mengganti juga di setting titik koneksinya. Nah, ini database-nya di sini terdiri dari 10 tabel. 10 tabel, mulai ada data admin, partner bisnis, kategori pekerjaan. Ini kategori pekerjaan itu yang dimaksud itu adalah seperti apa ya, jabatan gitu ya. Lowongan pekerjaan ini untuk menginformasikan lowongan pekerjaan. Ada data pelamar, ini sebagai data pelamar yang sudah membuat lamaran ya di objek tersebut. Data pengumuman ini juga tabel untuk menginformasikan pengumuman yang lolos atau tidak lolosnya. Data profil perusahaan. Dan di sini karena ada soal, jadi kita tambahin setting waktu ujian. Jadi nanti kan di sini ada soal tuh. Jadi nanti di soal itu kita bikin setting waktu ujian. Jadi kita bisa atur waktu ujian itu mau berapa menit. Ini sekedar tabel tambahan dari kami. Di sini data user, di sini juga ada data soal. Nah, ini database-nya. Terus di sini kita lihat di sini ada halaman adminnya. Kalau kita logout di sini. Nah, di sini kita bisa login sebagai admin sebagai contoh ya. Nah, kalau sudah login, halaman dashboardnya ada di sini. Di sini ada halaman dashboardnya. Ini kita ngambil di IG. Kalau misalnya mau diganti, silakan diganti. Sudah saya buatkan juga video cara menggantinya. Terus di fiturnya apa aja? Di sini ada lowongan yang akan dibuat oleh admin. Jadi nanti kalau misalnya kita mau bikin lowongan, misalnya save kategori pekerjaan di bagian gudang gitu kan, persyaratannya nanti lulusan SMK, terus apa aja yang banyak, kalau misalnya persyaratannya ada banyak dimasukin semuanya. Deskripsi pekerjaan ini seputar pekerjaannya itu, job desk-nya mengerjakan apa aja, dan di sini tanggal untuk ujian tesnya itu di tanggal berapa. Jumlah lowongan ini berarti di bagian save ini kita membutuhkan 1. Nah, untuk fotonya kita bisa upload di sini. Nah, ini data yang sudah diinputkan. Kalau untuk inputan datanya nanti di sini. Nama pekerjaan, kategori pekerjaan. Nanti ini bisa diganti kategori keamanan segala macam, diganti di kategori pekerjaan. Nah, nanti di sini ada kategori pekerjaan. Di sini ya, kategori pekerjaan. Nanti otomatis kalau ini diganti, ini juga ikut berganti. Persyaratan nanti bisa persyaratannya diinput sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa. Di sini deskripsinya juga bisa diinput di sini lebih banyak. Terus tanggal ujian, tanggal buka, tanggal tutup. Nah, di sini ada tanggal kapan lowongannya dibuka, kapan lowongannya ditutup, karena memang ada tanggal expirednya ya. Ini juga inisiatif kita sendiri untuk menambahkan fitur tersebut. Jumlah lowongannya juga di sini kita tambahkan berapa sih jumlah lowongan yang dibutuhkan, baru foto dari pekerjaan, misalnya foto dari banner lowongan pekerjaannya bisa diinputkan di sini. Nah, ini data untuk menginputkan data lowongan kerja, jadi menginputkan informasi lowongan yang sedang dibuka. Nah, di sini data pelamar ini adalah data pelamar atau user yang sudah melakukan pendaftaran atau yang sudah melakukan atau melamar di aplikasi ini. Jadi nanti masuknya ke sini. Kalau misalnya ada 10 pelamar, nanti ada muncul 10 pelamar. Dan di sini kita ada fitur bisa kita download fotonya, bisa kita download ijazahnya, bisa kita download CV-nya. Jadi di sini kita bisa download berdasarkan user atau pelamar yang mereka inputkan. Nanti kita bisa download di sini. Dan dia melamar di bagian apa, alamatnya di mana, jenis apanya, nomor telepon, email, pendidikan terakhir. Nah, itu formatnya. Terus ada data pengumuman. Data pengumuman ini nanti ini masih belum maksimal, nanti kita maksimalkan lagi. Nanti statusnya di sini kita proses aja, misalnya ada yang tidak lulus atau yang lulus gitu kan, nanti kita rapikan aja lagi.
Data pengumuman ini muncul kalau misalnya pengumuman ini kita buat nih, misalnya terkirim, diproses atau diterima, misalnya diterima, kita update, nanti dia muncul di data pengumuman. Nah seperti ini. Jadi nama lengkapnya siapa, nanti keterangannya diterima nanti, tapi ini belum maksimal karena namanya ini belum ditampilkan. Terus nanti kita maksimalkan lagi di bagian ini. Terus di sini ada data master data. Nah, master data ini yang perlu diinputkan secara lengkap nantinya. Secara lengkap. Terus nanti di sini ada data admin untuk menginputkan data admin, siapa aja yang login, nanti bisa kalian tambahkan atau bisa kalian hapus ataupun bisa kalian edit. Terus di sini ada data user, berarti data user ini nanti ini belum ya, nanti kita sinkronisasikan. Data user ini adalah nanti siapa yang sudah mendaftar nanti akan masuk ke data user di sini. Terus di sini ada data, kita cek di sini ada partner bisnis. Jadi partner bisnis ini siapa aja sih partner bisnis dari usaha ini, nanti bisa masukin nama-nama PT, CP atau nama UMKM-nya di sini yang sudah diajak bekerja sama, ada logonya, nanti masukin di sini keterangannya apa. Terus di sini ada kategori pekerjaan, nanti kategori kalian bisa edit aja di sini, kalau ada yang tidak sesuai tinggal edit atau hapus, kalau misalnya kurang tinggal tambahkan aja. Terus di sini juga ada data kategori pekerjaan, ada profil dari perusahaan, nama perusahaannya, gambar perusahaannya, nomor telepon. Ini nanti ditampilkan di halaman home-nya ya. Jadi bisa dilihat oleh semua user. Terus di sini ada data soal. Nah, data soal ini nanti kita bisa inputkan soal tes dari aplikasinya nanti. Ini kita nanti maksimalkan lagi. Nanti pertanyaannya apa di sini, misalnya apa itu gitu kan. Kalau misalnya di sini pilihan A apa, pilihan B apa, pilihan C apa, pilihan D apa gitu kan. Jawabannya nanti disetting di sini mana yang benar. Nanti akan muncul nilainya secara otomatis berdasarkan jawaban yang telah dipilih oleh si pelamar. Nah, begitu ya, otomatis. Di sini juga ada laporan nanti bisa kalian lihat. Kita sudah buatkan juga laporan. Misalnya di sini formatnya sama ya. Formatnya di sini ada format, misalnya ada pelamar. Kita bisa lihat keseluruhan pelamar, bisa lihat, bisa print, bisa ekspor. Ini semuanya udah berfungsi. Cetak filter nanti bisa kita cetak berdasarkan kolom. Yang paling penting itu adalah cetak periode. Jadi kita bisa melihat data pelamar yang melakukan pelamar di hari ini atau misalnya di bulan ini. Kalau di hari ini berarti tanggal 29 sampai tanggal 29, berarti yang ditampilkan itu nanti adalah pelamar yang melakukan pelamaran di hari ini. Kalau misalnya dalam 1 bulan berarti pelamar yang melakukan pelamaran di dalam 30 hari terakhir. Nah, seperti itu kira-kira untuk di tampilan untuk pelamarnya. Kalau kita cetak keseluruhan tampilan seperti ini, nanti muncul datanya di bawah ini. Oke, kalau sudah nanti kalau misalnya sudah, kita masuk ke halaman ini home-nya. Tadi kan admin. Nah, nanti di halaman admin di sini kita bisa lihat informasi home. Ini informasi home. Ini fotonya nanti bisa diganti sesuai dengan kebutuhan. Cara menggantinya juga sudah saya jelaskan di video. Ini partner bisnisnya juga nanti kita rapikan lagi. Ini belum rapi. Lowongan. Nah, lowongan ini bisa diakses ketika sudah login aja. Jadi kalau misalnya belum login itu nggak bisa mengakses, atau belum mendaftar itu belum bisa mengakses. Sama pengumuman juga seperti itu. Jadi kita harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah mempunyai halaman login atau sudah memiliki halaman password dan username, maka tinggal login sebagai akun kalian masing-masing. Tapi kalau kalian belum punyai akun, maka kalian wajib melakukan pendaftaran. Nah, ini halaman pendaftarannya. Kemarin yang saya jelaskan, pendaftarannya itu cukup 1 kali aja di awal, nggak perlu pada saat melamar kita input data biodata sekali lagi. Jadi cukup pada saat pendaftaran itu melengkapi data, pada saat melamar itu nggak perlu lagi melengkapi biodata karena sebelumnya sudah dilengkapi. Yang pertama di sini ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, agama, alamat, jenis kelamin, kewarganegaraan, nomor telepon, email, pendidikan terakhir, status pernikahan, username dan password. Nah, di sini juga kita nanti tinggal combo, tinggal pilih. Di sini juga tinggal kita pilih berdasarkan yang sudah Mas kirim data-datanya.
Jenis kelaminnya juga tinggal pilih, ini juga bisa diperbesar. Terus kalau misalnya mau pilih agama juga tinggal pilih agamanya di sini. Nah itu kalau misalnya sudah login, nanti tinggal login ke misalnya di sini kita buat basing aja dulu. Oke, di sini kita ini aja buat acak random aja dulu ya. Ini data fact yang saya buatkan, daftar. Nah pendaftaran berhasil, nanti kalau misalnya sudah daftar baru nanti bisa melakukan login. Kalau misalnya salah maka itu tidak bisa login, password salah. Kalau misalnya benar maka akan login ke dalam aplikasinya, berarti yang fitur yang lain itu bisa diakses. Login berhasil, selamat datang, baru nanti lowongan itu bisa kita akses. Nah di sini muncul informasi lowongannya, ada satu tanggal 5 Desember, tanggal pendaftaran itu tanggal 29, ditutup tanggal 3 Desember. Ini pengumumannya. Sampai tanggal berapa lamaran ini dibuka. Kalau misalnya ada 2 lowongan nanti muncul sebelahnya lagi. Kalau ada 3 muncul sebelahnya. Kalau lebih banyak muncul di bawahnya. Nanti tinggal lamar pekerjaan. Kalau sudah lamar nanti tinggal inputkan persyaratannya apa saja. Kalau misalnya sudah kita klik tadi ya, kita lihat persyaratannya apa aja. Kalau misalnya diinputkan panjang, nanti di sini informasinya panjang karena kita inputnya singkat, informasinya singkat. Terus jumlah yang dibutuhkan 1, keterangannya apa. Kalau misalnya cocok dan persyaratannya memenuhi kriteria kita sendiri, kita lakukan daftar pekerjaan. Baru nanti di sini kita menginputkan tanggal daftarnya otomatis. Kita melamar juga otomatis dipilih berdasarkan apa yang sudah kita klik. Pas fotonya kita inputkan di sini, jasanya kita inputkan di sini, CV-nya kita inputkan di sini. Biodata yang lain tidak perlu diinputkan karena sudah diinputkan pada saat pendaftaran tadi. Nah, seperti itu ya. Oke, nanti kalau misalnya kita input foto di sini, ijazah di sini, CV di sini, maka foto ijazah CV nanti bisa dilihat oleh admin yang bersangkutan. Nah, seperti itu. Nanti kalau misalnya pengumuman, kalau misalnya kalian lulus atau tidak lulusnya, nanti kalian ada muncul informasinya di halaman pengumuman berdasarkan yang sudah di-approve oleh si admin. Oke, kalau mau logout silakan logout. Nah, begitu kira-kira aplikasinya. Mungkin di sini masih 80%, 20%-nya akan menyusul di minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.